Kalau dibilang betah, hanya di New Zealand lah tenaga kami dihargai. Betul-betul pada saat itu saya ada di titik minus, hutang ada di mana-mana, terus kemudian sampai dengan benar-benar ya boleh dibilang titik minus lah. Tahun 2012 saya apply untuk keberangkatan ke Kanada melalui salah satu agen di Indonesia, tapi ternyata setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata kami tidak diberangkatkan, dan agennya itu boleh dibilang hilang begitu. Jadi Assalamualaikum sobat-sobat Jalan Channel, jumpa lagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum subscribe sekarang ya. Yuk kita dengarkan para pejuang kehidupan, para pekerja Indonesia yang berusaha keras ke luar negeri dan kini berhasil menginjakan kakinya di tanah New Zealand. Kita bertemu dengan Pak Alex Gideon Ngini yang bekerja di perkebunan kiwi. Alex Gideon Ngini, asli saya dari Rote NTT. Sudah berapa lama di sini Pak Alex? Saya untuk tahun ini sudah mau 4 bulan berjalan, tapi saya pemberangkatan dari tahun 2016. Jadi per 6 bulan, 7 bulan kami ada di New Zealand, 5 bulan kami kembali ke Indonesia. Setelah itu kembali berangkat lagi ke New Zealand. Boleh tahu Pak Alex apa sekarang yang dikerjakan di sini? Kami kerja di kiwi. Jadi untuk season pertama bulan Maret kami kerja di pabriknya, jadi di apa namanya, di pack house. Jadi dari kami sendiri ada 24 orang, jadi masing-masing orang itu kami punya posisi yang berbeda, terus kemudian punya pekerjaan yang berbeda juga. Kalau posisi Pak Alex apa nih yang dikerjakan? Nah, syukur saya diberikan kepercayaan sebagai strapper, jadi untuk apa namanya, di pack house, jadi untuk mengoperasikan apa namanya, strapping untuk ini saya yang diberikan kesempatan untuk ada di situ. Pak Alex sebelum sudah ada skill ini, kemampuan ini atau gimana? Boleh dibilang saya buta dari awalnya, karena bayangan saya untuk berangkat ke New Zealand itu sebenarnya tidak ada. Saya bisa ada di New Zealand ini semuanya karena anugerah. Ya. Sejarahnya begini. Jadi tahun 2012 saya apply untuk keberangkatan ke Kanada melalui salah satu agen di Indonesia, tapi ternyata setelah menyerahkan sejumlah uang ternyata kami tidak diberangkatkan, dan agennya itu boleh dibilang hilang begitu. Jadi betul-betul pada saat itu saya ada di titik minus, hutang ada di mana-mana, terus kemudian sampai dengan benar-benar ya boleh dibilang titik minus lah. Jadi kemudian saya berangkat ke Jakarta untuk bekerja. Saya diperkenalkan oleh salah satu pengurusan di yayasan kami. Saya berterima kasih pada Helping Hands Bali yang sudah bisa memberangkatkan saya ke New Zealand. Jadi bantuan dari yayasan sangat luar biasa sehingga kami ada di tempat ini. Nama yayasannya apa Pak? Tangan Pertolongan Bali. Gitu. Jadi Pak Alex tuh sempat dibohongin sama agen ya? Nggak takut lagi tuh? Takut dibohongin lagi? Gimana sebelumnya ketika saya mendengar ada yayasan Tangan Pertolongan Bali, memang karena pengalaman saya pernah dibohongin, ya boleh dibilang 50-50 lah. Ada benar enggak, tapi saya waktu itu berjalan dengan ya sudahlah, toh juga tidak ada ruginya. Saya mencoba, dari yayasan juga tidak pernah meminta sejumlah uang untuk kami diberangkatkan ke New Zealand. Jadi betul-betul semuanya mulai dari nol, mulai pengurusan visa, paspor, yang hingga segala macam pengurusan itu semuanya ditangani oleh yayasan. Jadi yayasan mengcover itu semua sampai dengan kami bekerja di New Zealand. Tapi kemudian penghasilan dipotong atau enggak untuk yayasan? Tidak ada pemotongan apapun juga. Jadi yang kami kembalikan itu adalah sesuai dengan berapa jumlah yang kami keluarkan untuk pengurusan paspor, visa, tiket, jumlahnya persis dengan. Jadi saat ini Pak Alex visanya apa boleh tahu? Kami pakai visa RSI.
RSI. Ya. Alex, posisi tadi boleh tahu nggak berapa average pendapatannya? Ya, kami untuk rate yang saya dapatkan itu 27,50 Oke. per jam. Jadi jam, kami ya. bekerja pada saat musim packing itu kami bekerja rata-rata 10 jam per hari selama 6 hari. Oh, oke. Ya, jadi seminggu kami bekerja 6 hari, per harinya itu 10 jam. Ya, silakan dikalikan sendiri. Pak Alex, ngomong-ngomong, kamu kan sempat punya hutang. Gimana hutangnya, sudah lunas atau belum? Puji Tuhan semuanya sudah kami selesaikan ketika bekerja di New Zealand. Semuanya itu bisa terselesaikan. Dalam yayasan yang memberangkatkan kami juga programnya sungguh luar biasa. Yayasan Tangan Pertolongan Bali itu punya program buat warga desa Git-Git khususnya, bahwa pemberangkatan bagi setiap pekerja adalah 4 kali. Tahun pertama programnya adalah menyelesaikan seluruh hutang. Jadi pendapatan dari setiap pekerja yang diberangkatkan tahun pertama harus goalnya adalah menyelesaikan semua hutang yang ada di Indonesia. Pemberangkatan kedua adalah membeli lahan sebidang tanah. Pemberangkatan ketiga harus mewujudkan rumah. Pemberangkatan keempat harus memiliki investasi untuk kehidupan ke depan. Entah mau buka toko, buka kios, buka warung, silahkan. Jadi setelah pekerja dirasa mampu oleh yayasan bahwa pekerja bisa berdikari, kemudian yayasan akan mencari pekerja yang lain yang harus dan yang butuh untuk ditolong. Bagus sekali. Pak Alex mungkin bisa share karakter seperti apa untuk orang Indonesia supaya bisa bekerja sukses di tempat Pak Alex ini Yang pertama yang dibutuhkan untuk bekerja di New Zealand adalah disiplin dan jujur. Itu saja. Kalau mengenai bahasa, kami orang Indonesia nih sudah jelas pasti bahasa Inggrisnya kan ya tidak begitu baik lah. Tetapi yang poin pertama adalah disiplin dan jujur. Ya Pak Alex kelihatannya betah sekali ya saya bolak-balik ke sini ya. Bagaimana? Kelihatannya betah sekali kerja di sini sampai bolak-balik ya. Ya kalau dibilang betah, hanya di New Zealand lah tenaga kami dihargai. Pak Alex terima kasih banyak. Ngomong-ngomong keluarga nggak ikut ya? Keluarga masih di Bali. Ada rencana mau diajak Kak? Kalau suatu saat Tuhan berkenan, saya ingin mengajak keluarga saya ke New Zealand supaya mereka tahu bahwa apa yang dilakukan suaminya di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan tercapai. Pak Alex makasih banyak ya. Terima kasih banyak. 1, 2, 3. Please like, share, subscribe New Zealand Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe New Zealand Channel. Saya Agam Jaya, New Zealand Channel melaporkan.